tahu dan kami diam, kami yang salah. Anyway, oke, pagi hari ini supaya kita jemaat Tuhan sama-sama mengerti. Ada yang bilang the year of open door, ada yang bilang pedalet. Apa sih Bu? Nah oke, saya akan menjelaskan. Sejak mulai 15 September 2023, maka bangsa Israel merayakan tahun baru ya. Kalau kita tahun barunya kan 1 Januari, bagi mereka tahun baru mereka adalah 15 September. Dan tahun ini adalah tahun yang dikatakan kalau kita selamat tahun baru 2023. Maka mereka selamat tahun baru Pedalet, yaitu 5784. Kenapa disebut Pedalet? Angka 8 dekat masa ke-8, 80 itu dikatakan P. Sama-sama katakan P. Dan angka 4 itu artinya dalet. Nah yuk kita lihat satu persatu. Saya sudah mencoba mengambil PowerPoint dari Rock International Ministry untuk saya tayangkan supaya Anda mengerti. Nah saat ini adalah, jadi mulai 15 September sampai selama setahun, saat ini adalah tahun baru Yahudi, yaitu tahun 5784, artinya P dalet. P itu dari mana? Angka 8 itu P, angka 4-nya itu dalet. Nah arti huruf P artinya mulut, sama-sama katakan mulut. Jadi P itu mulut ya. Nah mulut mengacu pada kuasa perkataan. Sehingga Amsal 8 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi yuk kita lebih banyak berhati-hati dalam perkataan kita. Jangan lagi ada gosip, jangan ada lagi perkataan-perkataan yang negatif. Karena yuk sama-sama baca yuk Amsal 18 ayat 21, 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita nih kelemahan para wanita, para ibu-ibu. Saya berharap wanita zaman sekarang tidak melakukan hal ini. Tapi seringkali kita masih lemah di perkataan kita gitu ya. Punya bisnis diberkati, selalu ngeluh capek. Saya percaya capeknya lebih worth it dibanding dengan keuntungan company saudara, amin. Jadi mulutnya harus berkata berpositif, mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Nah itu artinya P adalah mulut. So hati-hati dengan perkataan kita. Hidup dan mati dikuasai lidah. Lihat serem. Lanjut. Kadang-kadang saya mikir, waktu saya divonis leher saya problem, tuh saya mikir saya sempat berkata negatif. Sehingga saya bertobat, iya saya ngomong negatif, akhirnya saya mengalami hal yang negatif. So dari itu sadar dan bertobat. Lanjut. Angka yang keempat adalah dalet. Nah dalet ini artinya pintu. Keadaan tidak mementingkan diri sendiri dan kerendahan hati yang diperlukan untuk melewatinya. Pintu itu pintu kerendahan hati. Dalet juga berbentuk seperti manusia yang membungkuk. Dan itu menunjukkan bahwa kerendahan hati dan penerimaan. Yuk di samping kita jaga mulut, tapi juga biarlah kita hidup dalam kerendahan hati. Kita hidup dalam ketaatan dan tunduk kepada Allah dan kepada firman-Nya dan kepada orang tua kandung, orang tua rohani dan para pemimpin kita. Sehingga 5784 oleh Rock International Ministry untuk oleh kita semuanya kita menamakan The Year of Open Door. Senggol kanan kirimu katakan ingat. Mulai 15 September tahun baru Yahudi adalah The Year of Open Door. Siapa yang mau mengalami banyak pintu-pintu yang dibuka tahun ini? Haleluya, haleluya. Nah ada ayatnya Wahyu 3:8. Kami nih kalau ketemu Bapak Gembala senior kami itu disuruh buka-buka cabang. Sudahlah saya imani Pak, saya imani buka cabang di Jepang kan gitu ya. Di Tokyo ya ternyata COG sudah ada, nggak apa-apa kita bantu Church of God yang di Tokyo. Amin, karena gembala Anda direktur Church of God Australia, so kita bantu mereka. Kemudian Lydia buka di New Zealand, saya tanya lagi Church of God ada nggak di New Zealand? Oh ada, oke kita bantu Church of God yang di New Zealand. Siapa tuh suatu hari Church of God menyerahkan penggembalaan kepada kita kan begitu ya. So the year of open door, ayatnya adalah Wahyu 3:8. Sama-sama baca ya, sama-sama baca semua kelihatan ya. 1, 2, 3.
Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kita imani tahun ini tahun the year of open door. Hal-hal yang masih tertutup, apa saja yang menjadi doa Anda, apa yang menjadi keinginan hati Anda yang belum tercapai. Kita beriman waktu kita menjaga mulut kita, waktu kita hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam ketaatan, penundukan diri, maka kami percaya Wahyu 3:8 ini pun terjadi. Allah tahu segala pekerjaan kita. Allah telah membuka pintu bagimu. Kalau Allah sudah buka pintu, maka tidak seorang pun bisa menutupnya. Dikatakan Allah tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun kita semuanya terus berusaha mengikuti firman Tuhan dan kita tidak menyangkal nama Yesus. Jadi kesimpulan ya. Jadi agar pintu tetap terbuka, boleh dipindah slide-nya. Jadi agar pintu tetap terbuka harus jaga mulut. Jaga mulut ini kalau disingkat apa? Jamu. Bilang sama-sama jamu. Harus jamu. Apa itu? Jaga mulut ya. Jaga mulut, jaga mata. Nah kalau jaga mata disingkat jamat kok enggak enak. Tapi jaga mulut ini nomor 1 ya. Jamu, ingat-ingat jamu, jaga mulut, jaga mata, jaga telinga. Karena ini sumber dari semua hal-hal yang negatif ya. Jaga mulut, jaga mata, jaga telinga. Dan bila kita hidup dalam penundukan diri kepada Tuhan, penundukan diri kepada firman, penundukan diri kepada orang tua rohani, penundukan diri kepada orang tua jasmani, harus tunduk, taat, dan rendah hati. Haleluya. Itu sebabnya kalau tahun ini dikatakan the year of open door, lagu terakhir yang Asia naikkan itu adalah ciptaan GPCC, lagu terbarunya. Waktu lagu ini muncul, maka anak saya perempuan, anak saya Shelly mengirim, Mami, pujian ini sangat menguatkan kata-katanya dan mudah dinyanyikan. Maka dia nomor 1 kirim kepada maminya. Dan tadi lagu yang dinyanyikan oleh Asia. Nah, itu sebabnya di dalam the year of open door ini yuk, kita mulai mengimani apa yang tidak pernah saya pikir, apa yang tidak pernah saya dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati saya, itu yang akan Tuhan berikan kepada orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Yang tidak pernah didengar, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah kami lihat Tuhan, itu yang akan Engkau berikan kepada kami semuanya. Itu sebabnya pagi hari ini yuk kita buka hati kita akan belajar kebenaran firman dengan tema The Impact of Power, dampak dari kuasa. Tentunya kuasa inilah kuasa Tuhan ya. Yuk kita sama-sama membaca dari Kisah Rasul pasal yang ke-19. Sama-sama ya, kita sama-sama membaca. Kira-kira Anda bisa baca ya, enggak terlalu kecil ya. Kalau bisa yuk sama-sama membaca bersama saya. 1, 2, 3. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Kata Paulus kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi murid-murid menjawab Paulus, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ayat 3, lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Ayat 4, kata Paulus, baptisan Yohanes ada pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ayat 5 sama-sama. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 6. Ketika Paulus menumpangkan
meletakkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ayat 7, jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Ayat 8, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, Paulus berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. 9, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mereka mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Ayat yang ke-10. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya sehingga penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ayat 11. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ayat 13. Juga beberapa orang tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpai kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. 14. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? 18. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagai mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. 17. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutlanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. 18. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. 19. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. 20 sama-sama 1, 2, 3. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Lagi sekali hamba berdoa, Tuhan, waktu kami sama-sama membaca Kisah Rasul 19 ayat 1-20, kami melihat bagaimana dampak dari kuasa Roh Kudus-Mu. Bagaimana Engkau juga mau mengurapi gereja-Mu Tuhan. Untuk kami juga hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kami hidup berjalan dipimpin dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga apapun yang kami lakukan menjadi berkat, menjadi kesaksian. Dimanapun kami berada, kami memberitakan kebenaran firman-Mu. Dan olehnya nama Yesus yang dipermuliakan. Olehnya nama Yesus yang ditinggikan. Dan olehnya Engkau yang akan menarik banyak orang datang ke tempat ini. Hamba percaya waktu gerejamu melakukan Kisah Rasul 19, hamba percaya gereja ini akan penuh dengan jiwa-jiwa baru Tuhan. Bahkan tidak cukup kami hanya ibadah sekali, kami akan ibadah 2-3 kali Tuhan. Dan semuanya bukan untuk kebesaran nama Roh, semuanya hanya nama Yesus saja yang makin
tersiar, yang makin dikenal oleh banyak orang yang ada di kota Sydney, yang ada di New South Wales. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah kepada setiap kami sesuai dengan bukan hanya logos. Mereka kami hamba menyampaikan logos, kami menerima logos, tapi Engkau mengubahnya menjadi rema bagi setiap kami yang percaya kepada firman-Mu. Setiap umat Tuhan yang siap menjadi pelaku, boleh sama-sama sekali lagi katakan amin. Nah, ayat 10 sampai 12 saya mulai menekankan di sini, ayat 10 sampai 12. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ayat 11 ini loh, gereja kita pernah mengalami hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa yang berasal dari Tuhan. Ayat 11, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. 12, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Saya berkata kami boleh memulai gereja ini 27 tahun yang lalu, dan waktu itu kami juga menerima nubuatan bahwa kota Sydney, New South Wales, kami bukan hanya menyampaikan firman seperti pada umumnya, tapi pelayanan kami akan dilengkapi dengan tanda-tanda mujizat. Sign and wonder akan mengikuti pelayanan kami waktu kami bertindak melangkah dengan iman. Dan kalau Anda boleh tahu berapa tahun awal, berapa tahun kemudian ya, dari tahun pertama, 2, 3, bagaimana gereja ini banyak mengalami hal-hal mujizat yang luar biasa. Bahkan suatu hari saya ketemu dengan seorang anak. Waktu itu anak itu tinggalnya di Sydney. Waktu dia dalam sebuah altar call, dia maju karena anak ini, pemuda ini kalau ngomong tuh gagap tuh gitu, gitu ya. Jadi kayak orang harus dikagetin dulu gitu ya. Boleh gitu ya. Dan kadang-kadang kita yang iseng, kita kaget jar kan gitu ya, supaya langsung keluar. Nah, Anda mau kagetin dia, tetap gagap itu ada. Sampai suatu hari dalam ibadah, saya ingat sekali waktu itu bukan hanya ibadah KKR, kayaknya ibadah doa malam begitu ya. Kemudian Bapak Gembala Anda, Pastor Samuel tergerak mendoakan dia. Apa yang dilakukan? Pastor Sam suruh dia buka mulutnya, keluarkan lidahnya, dan suami saya tuh memasukkan jari telunjuknya ke lidah dia. Saya pikir suamiku tuh memang nekat ya. Saya ngelihatnya gitu ya, jarinya dimasukin ke lidahnya, kalau terus digigit itu selesai ceritanya ya. Ini pemuda nih, bukan anak kecil ya. Kalau tadi saya berdiri sebelahnya Kuli itu saya senang. Nah, anyway, dan pastor saya mulai mendoakan roh gagapnya itu. Singkat cerita, tahun lalu ya, saya bertemu dengan pemuda ini. Pemuda ini sekarang sudah menjadi hamba Tuhan. Dulu juga full time, sekarang lebih full time, full heart, overtime, overheart kan gitu ya. Dan dia bukan hanya bicaranya nggak gagap lagi, tapi dia sangat ahli dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau dia khotbah tuh banyak bahasa-bahasa Ibrani yang dia artikan, dia terjemahkan ya. Wow, saya mau bilang itulah perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Haleluya. Kok gak ada yang tepuk tangan gitu ya. Ya kalau dulu Tuhan tolong, masa sekarang Tuhan gak tolong ya. Kalau dahulu Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, masa sekarang Tuhan. Saya percaya semuanya akan diberikan pada waktu Tuhan sesuai dengan kebutuhan gereja kami di tempat ini. Kami mau memenangkan sebuah kota hanya dengan khotbah. Tidak dilengkapi dengan kuasa Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Merintis sebuah gereja dilengkapi dengan kuasa Tuhan, dan itu nama Yesus saja yang dipermuliakan. Sehingga saat itu banyak orang, bahkan supir-supir taksi ikut promosi gereja kami. Waktu Tuhan izinkan gereja kami ada di Center Point. Terus Anda jangan bilang, kalau gitu Bu, ulangi Bu, kita sewa lagi Center Point ya. Biarlah semuanya dalam rencana Tuhan, dalam agendanya Tuhan, bukan rencana dan agenda manusia. Nah, saya mau bilang gini, kasih karunia tidak hanya memberikan pengampunan dari hukuman mati, tetapi juga menerima kemampuan dan kekuatan Allah. Menerima kemampuan dan kekuatan Tuhan.
Nah yuk lagi sekali kita akan belajar dari Rasul Paulus dan murid-muridnya. Bagaimana sih pekerjaan Roh Kudus bekerja dengan maksimal melalui pelayanan Rasul Paulus dan juga murid-muridnya pada saat itu. Nah kita baca kembali ayat 1 dan 2. Saya mau kita baca supaya kita mengerti benar-benar. Karena suatu hari dalam discussion dengan kakak rohani kami dan dia mulai membagikan kisah Rasul 19. Iya ya, kita mungkin gereja Tuhan sudah terlalu nyaman sehingga kita tidak mengejar lagi hal-hal yang dari Tuhan. Kita nyaman dengan pengajaran, dengan semua yang terbaik, tapi kita perlu belajar untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ayat 1 dikatakan ketika Apolos masih di Korintus, perhatikan, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di Efesus Paulus ketemu dengan murid-murid Tuhan dan dikatakan ayat 2 katanya kata Paulus kepada murid-murid tersebut, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Bayangin. Baca. Akan tetapi mereka menjawab Paulus, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Saya sempat diem, kok bisa ya murid-murid ini belum pernah mendengar yang namanya Roh Kudus. Nah tapi Paulus sabar ya. Suatu hari suami saya pulang bilang gini, hamba Tuhan gembala itu harus sabar. Saya jawab bukan hanya hamba Tuhan gembala yang harus sabar, setiap murid Yesus harus sabar, amin gitu ya. Nah kemudian Rasul Paulus memberitakan kepada mereka mengenai baptisan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Nah ayat yang ke-6 dan ayat ke-7 berkata, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Saya ingat bagaimana pengalaman dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya ini tipe orang yang bukan emosional, tapi rasional. Kenapa sih kok saya menjadi wanita pada umumnya yang emosional kok jadi rasional? 13 tahun tuh saya dididik habis sama bos saya. Jadi dari seorang wanita yang emosional, anak satu-satunya wanita, satu-satunya dalam keluarga, menjadi wanita yang sangat rasional. Karena dididik oleh keadaan ya, dibentuk oleh keadaan. Nah, di sini dikatakan waktu saya tentu waktu saya masih kecil, remaja, ini hal yang sangat umum di penuh Roh Kudus berbahasa roh ini sangat umum di gereja Pantekosta. Nah, itu sebabnya waktu saya ikut dalam doa 10 hari di mana dari Yesus naik ke surga sampai akhirnya 10 hari Yesus bilang kamu tinggal di Yerusalem sampai aku penuhi kamu dengan Roh Kudus. Nah waktu itu ada doa 10 hari. Hari ini hanya beberapa gereja tertentu yang melakukannya. Dulu kita melakukan ya. Nah waktu di dalam doa 10 hari itu di mana gereja, di mana yang papi saya sebagai gembala, kami didoakan sungguh-sungguh untuk penuh Roh Kudus. Kita nggak perlu maju, nggak ada altar call. Waktu kami berdoa menyembah Tuhan dan tiba-tiba Roh Kudus itu memenuhi hidup kami. Nah kalau zaman gereja Pantekosta yang saya hidupi dulu, itu tuh ada yang emosional ya. Wah tiba-tiba waktu di penuh Roh Kudus dia pukul-pukul kursi. Siapa yang pernah ngalami kayak gitu? Terus saya bilang gitu, Tuhan saya kalau di penuh Roh Kudus gak mau pukul-pukul kursi Tuhan. Nanti pulang tangan saya sakit semua. Nah ada yang pukul-pukul, ada yang teriak-teriak. Dari saya terus diam, saya bilang Tuhan saya mau di penuh Roh Kudus tapi saya mau yang tenang. Jailah nawar lagi sama Tuhan. Dan Tuhan itu penuh kasih waktu dia memenuhi saya dengan Roh Kudusnya. Dengan tenang saya berbahasa roh dan dengan tenang saya pun bisa mengartikan bahasa roh untuk kehidupan saya pribadi. Nah pengalaman-pengalaman seperti itu bahkan suatu hari kami menghadiri ini setelah di Sydney. Suatu hari kami mendengar ada KKR, ada crusade yang diadakan oleh Rodney Howard-Browne di Melbourne. Wah kita rombongan tuh ya ke Melbourne waktu kami menghadiri seminar KKR-nya Pastor Rodney Howard-Browne.
Mungkin sudah meninggal ya sekarang ya. Masih. Oh, tapi sudah tua banget, zaman kami sudah tua, apalagi sekarang saya sudah tua, dia lebih tua kan gitu. Nah waktu saya tambah kaget. Waktu dia menyembah dalam roh, waktu dia menyampaikan firman dan menyembah dalam roh, itu orang tuh dipenuhi Roh Kudus. Dan itu yang orang bisa lari-lari gitu ya. Lari-lari terus loncat-loncat terus teriak-teriak. Terus saya lagi bilang, Tuhan, saya juga mau di-refresh ya, disegarkan kembali Roh Kudus. Tapi saya nggak mau yang lari-lari gitu, yang teriak-teriak, terus yang yang menurut saya sih rada gimana. Itu saya loh saudara, ya yang tipenya kan gitu. Tapi waktu saya ngomong gitu, terus saya bilang, ya tapi saya maulah Tuhan, cuma jangan yang begitu. Ini apa yang terjadi? Saya lagi duduk nyembah Tuhan, tiba-tiba saya bisa loncat-loncat tuh saudara. Saya duduk gitu seperti Asia, tiba-tiba dan saya dipenuhi Roh Kudus dan saya tuh loncat-loncat di kursi. Saya sedang dilawat Tuhan, saya loncat-loncat malah diketawain sama suami saya dan Pak Arifin. Waktu itu kami sama-sama dengan Pak Arifin menghadiri, jadi saya diketawain tuh lihat Lydia gitu ya. Modelnya orang yang kalem gini kok bisa loncat duduk tuh, tapi saya kayak bola bekel ya saudara. Bukan saya mengada-ada, dapat istru itulah bagaimana pekerjaan Tuhan waktu dia melawat umatnya. Saya tidak ditumpangi tangan, tapi saya adapt, saya menyerap, menikmati hadirat Tuhan dan kuasa Roh Kudus memenuhi saya dan saya mengalami kesegaran. Tapi saya percaya bukan hanya berhenti pada zamannya kami rombongan ke Melbourne, tapi sampai hari ini pada waktu saya dalam keadaan tertekan ya, dan yang saya bisa lakukan adalah mengucap berdoa dengan bahasa roh. Saya berbahasa roh, berbahasa akal budi yang akhirnya menguatkan saya pribadi. Oke, nah itu fungsinya kuasa Roh Kudus untuk kepentingan saya pribadi. Waktu disampaikan, waktu diucapkan, memang kalau dalam pertemuan bersama seperti ini, kalau saya hanya berbahasa roh dan saya tidak mengartikan bahasa roh itu seperti tidak ada gunanya kan gitu kata Paulus. Tapi waktu saya berbahasa roh dan Roh Kudus mengartikan apa yang saya katakan, itu yang dikatakan bernubuat. Yuk kembali kepada firman Tuhan. Nah yang pertama kali Rasul Paulus lakukan adalah dia melakukan yang namanya awakening, kebangunan. Rasul Paulus mulai membangkitkan, mulai menyadarkan murid-murid Yesus, murid-murid Tuhan yang ada di Efesus yang jumlahnya 12 orang. Hal pertama yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah membangunkan dan menyadarkan pentingnya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan menerima baptisan Roh Kudus. Mereka tidak cukup hanya mendengar, hanya lahir baru. Karena orang yang lahir baru adalah orang yang telah bertobat dan menerima baptisan air. Tetapi perlu menjadi orang percaya yang menerima dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga kisah 19 ayat 2a, kisah Rasul 19 ayat 2a berkata gini. Itulah sebabnya Paulus bertanya kepada murid-murid di Efesus, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Pagi hari ini saya bertanya kepada Anda semuanya. Pertanyaan yang sama untuk Anda dan saya. Sudahkah kita menerima Roh Kudus ketika kita menjadi percaya? Yes, saya mau bilang yes. Yang penting itu buah roh. Betul, saya setuju banget. Ada buah roh ya. Kalau saya simpulkan buah roh itu ada 9 kan. Saya untuk menghafalkannya saya gampang. 6K SDP kan gitu ya. K-nya ada 6, huruf K-nya ada 6 dan SDP. Dari SDP dulu. SDP ini sukacita, D-nya damai sejahtera, P-nya penguasaan diri. Yang 6-nya tuh K, kasih, kebaikan, kelemah lembutan, kemurahan, kesetiaan. Lagi satu apa? Nah, ada 6K dan SDP itu buah roh memang. Tetapi yang tadi yang Paulus katakan di sini bagaimana waktu Paulus menumpangkan tangan, ternyata banyak yang belum tahu tentang Roh Kudus. Sehingga pagi hari ini saya ulangi pertanyaan yang sama yang saya lemparkan kepada Anda. Sudahkah Anda dan saya menerima Roh Kudus ketika kita menjadi percaya? Haleluya. Yuk yang kedua, setelah Paulus mulai membangkitkan, dia mulai berdoa untuk orang-orang itu dan dipenuhi Roh Kudus. Dia cuma tumpangkan tangan loh, orang-orang itu penuh Roh Kudus, berbahasa roh dan bernubuat.
Haleluya, haleluya. Lanjut ya. Bagaimana outpouring, pencurahan. Ketika Roh Kudus dicurahkan dan memenuhi hidup mereka, maka mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Mereka mulai berbahasa roh dan mereka bernubuat. Demikian, nah ini tadi Roma 8 ayat yang ke-26. Ini yang sering kali saya lakukan. Pada waktu saya dalam keadaan lemah, saya keadaan tertekan. Siapa sih hamba Tuhan? Tadi kalau saya kadang-kadang diam, Tuhan, kalau saya boleh memilih, mungkin saya memilih tidak menjadi seorang gembala. Tetapi saya tahu gembala ini bukan pilihan saya. Gembala ini adalah panggilan Tuhan. Sehingga Tuhan yang memampukan kami melewati semuanya. Sehingga waktu masa-masa tertekan, masa-masa sulit, masa-masa sukar, bukan curhat yang menyelesaikan saya. Kalau curhat sama manusia, seringkali saya ulang ya, bisa bikin kita plong saja. Tapi waktu kita curhat kepada Tuhan, bukan hanya plong, tapi Tuhan mengubah karakter kita. Amin. Nah, ini yang saya lakukan. Kemarin ada seorang anak yang nge-post. Saya nih kadang-kadang kalau capek ya saudara, saya tuh paling lihat Instagram gitu ya. Dan kadang-kadang Instagram tuh menguatkan saya. Dan kemarin saya lagi capek gitu ya. Secara tubuh fisik memang capek ya. Terus-terusan gitu ya. Tapi roh tetap menyala-nyala dan saya melihat sebuah quote dari anak-anak rohani kami yang dia ada di Instastory dan dia kasih gambar orang yang banyak memberi kasih. Khususnya saya pernah melihat foto ini, gambar ini waktu saya ikut training di training counselor ya di Pak Julianto. Bagaimana seorang hamba Tuhan digambarkan dia penuh dengan pedang-pedang tajam di seluruh badannya, di punggungnya ditusuk-tusuk begitu. Sementara dia juga melayani orang-orang yang luka. Justru kami dilukai untuk kami tidak terluka. Dilukai untuk kami bisa mengerti orang-orang yang luka. Dilukai untuk kami bisa jadi berkat bagi mereka. Dilukai karena Yesus lebih dahulu terluka. Yesus lebih dahulu disalib untuk saya, untuk kita semuanya sehingga kita bisa kuat hari ini. Nah, ini yang saya lakukan. Roma 8 ayat ke-26. Demikian juga Roh, itu Roh Kudus membantu kita, membantu saya, membantu Anda dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, ada seorang ibu, waktu dia ada di bait Allah, dia tuh saking susahnya ibu ini. Dia gak bisa ngomong dengan bahasa Al-Budi. Sehingga dia saat ini mungkin dia menangis, dia ngomong dengan bahasa roh, itu saya yang menerjemahkan. Kalau saya udah emat gitu ya, udah rasanya numpuk gitu ya. Paling saya bisa berdiam dan mungkin saya juga bisa berdiam dia mencari Tuhan. Dan saya mulai berbahasa roh dan saya bilang Tuhan mungkin secara daging, secara jiwa hamba enggak kuat. Tapi hanya Roh Kudus yang ada dalam rohku itu yang menguatkan. Amin. Sehingga demikian juga Roh Kudus membantu saya, membantu Anda dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana harus pada waktu dalam tekanan itu kayaknya nggak bisa ngomong deh ya. Kalau Anda dalam tekanan bisa ngomong tuh hebat ya. Atau mungkin karena memang Anda jemaat jadi dalam tekanan bisa ngomong. Kalau kami sebagai gembala mau kemana ngomongnya coba kan gitu. Ya ada kadang-kadang semprot itu bukan marahin orang tapi kesemprot keluar gitu ya. Curcolnya keluar gitu sedikit apalagi tiba-tiba ada WhatsApp. Kok dia tahu ya saya sedang susah kan gitu. Kadang-kadang, kok dia tahu. Jadi saya mau bilang pentingnya Anda juga mengencourage kami. Bukan hanya kami yang mengencourage Anda, perlunya Anda mendoakan kami sungguh-sungguh kan gitu. Haleluya, tapi kuasa Roh Kudus ini yang menolong kami semuanya. Yang menolong kita semua dalam kelemahan. Kita tidak tahu harus doa apa.
Waktu kami berbahasa roh, saya berbahasa roh, saya cuma nangis, diam dan berbahasa roh. Dan saat itu juga waktu keluar selesai dari doa saya, kita mengalami kekuatan yang baru. Amin. Kita mengalami kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya. Nah, dampak dipenuhi Roh Kudus adalah kita menjadi berani. Saya kalau bicara dampak Roh Kudus membuat saya menjadi berani. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan, percepat kesembuhan saya, tidak lagi migrain, tidak lagi vertigo, bisa tidur. Saya kepengen lagi mengadakan seminar KKR di desa-desa, kan gitu. Kalau tidak mungkin sekarang ganti, saya kepengen bikin seminar KKR di Jepang gitu ya, di New Zealand kan gitu. Lah kami disuruh tapi kami tidak pernah lupa dengan apa yang Tuhan taruh, tetap kita punya fokus beli gedung di City. Tapi kalau Tuhan juga mau kami melakukan perintisan gereja-gereja, nah biarlah dalam waktu Tuhan dengan cara Tuhan. Apalagi ke pagi hari ini saya menyampaikan tentang impact of power, dampak dari kuasa Roh Kudus. Karena dia tidak bisa membuat kita tenang sampai kita melakukan kebenaran. Nah, dampak di penuh Roh Kudus kita jadi berani. Saya ingatkan 2018 waktu saya ada di Sobol ya. Daripada saya khotbah di panggung dan itu jemaat di bawah, kok enak saya turun dari panggung kan gitu. Saya turun dari panggung, saya ada di tengah-tengah jemaat untuk melayani mereka. Kalau saya sudah khotbah altar call, khotbah penginjilan itu, wah benar-benar kuasa Tuhan nyata dan enggak takut. Cuma saya bingung kenapa tiba-tiba teman saya pada ngelilingi saya kan gitu ya. Saya selesai saya dibilang, Ibu ini katanya bahaya banget bisa dibunuh. Dibunuh kan gitu. Dan para pendoa bilang ada yang bawa guna-guna, ada yang bawa alat-alat benda tajam. Itu ibu bahaya banget, kenapa ibu turun ke lapangan? Saya bilang bukan saya yang ingin turun lapangan, itu Roh Kudus yang menggerakkan. Ada keberanian, tidak mikir mati kan gitu. Bahkan kalau Paulus berkata mati adalah keuntungan, amin, mati adalah sebuah keuntungan, hidup bagi Kristus. Jadi saya turun dong, saya pengen mendekat dengan masyarakat setempat. Walaupun itu kadang membahayakan, tapi waktu kita dipenuhi Roh Kudus, keberanian, roh berani itu, keberanian itu muncul. Kadang-kadang kalau saya mikir juga ya, kenapa kok berani banget ya jadi hamba Tuhan full time gitu ya. Teman-teman saya tuh heran semua loh waktu saya jadi hamba Tuhan full time. Sehingga dia menanya, saldo bankmu sudah berapa M ya gitu ya. Iya, saldo bankmu berapa M ya, kamu kok berani ambil keputusan jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Iya nih sudah saya hindari tapi panggilan tetap datang. Nah itu keberanian dari mana sih? Dari Roh Kudus. Dampak dipenuhi Roh Kudus, kita menjadi orang-orang yang berani gitu ya. Berani bukan ngawur loh ya, berani benar-benar dalam pimpinan Tuhan. Ayat 8, saya kasih contohnya dari Rasul Paulus. Ayat 8, sama-sama baca ya. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, Paulus berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 9, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dan mereka dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Ayat 10, baca dengan keras. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Saya tuh bayangkan loh waktu baca ayat ini, seandainya ini benar-benar kita semuanya hidup ya, melakukan kebenaran firman, dipenuhi Roh Kudus, punya keberanian. 2 tahun aja gereja ini dimuridkan. Waduh, semua nih, semua orang Indonesia yang ada di Sydney, ada di New South Wales, terima Yesus kan gitu. Wih, penduduk Indonesia berapa ya di sini ya? 60.000, itu siapa yang bagian sensus? Bu, sekarang banyak gereja yang buka, Bu. Jangan mimpi semua orang Indonesia ya bagi-bagilah sama yang buka-buka gereja ya. Buka gereja enggak apa-apa, tapi jangan memindahkan jemaat gereja lain kan gitu ya. Sama-sama kita bergandengan tangan memperbesar kerajaan Allah di muka bumi, amin. Tadi kan saya bilang, seandainya 2 tahun benar-benar gereja ini dimuridkan dan benar-benar jadi murid Yesus, dikatakan seperti apa yang terjadi di Efesus, dikatakan semua
ini bukannya Efesus, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, sehingga semua New South Wales, orang Indonesia, orang bule kan gitu, di New South Wales mendengar firman Tuhan, baik orang Indonesia maupun orang bangsa-bangsa. Boleh dong mengimani ayat-ayat yang menguatkan kita ya. Yang pertama adalah Paulus membangunkan awakening. Yang kedua adalah bagaimana Tuhan mencurahkan rohnya, roh kudusnya yang membuat akhirnya gereja Tuhan, Rasul Paulus dan murid-muridnya dan gereja di Asia bangkit. Yang terakhir adalah revival ya, kebangkitan. Ayat setelah Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka kita bukan saja sebagai orang Kristen yang yang penuh dengan Roh Kudus, tetapi kita juga menjadi Kristen amanat agung untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Yesus. Setelah Roh Kudus memenuhi hidup kita, ini adalah semua dampak kita dipenuhi Roh Kudus, kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan bagaimana akhirnya dampak itu dari hidup kita pribadi sampai akhirnya kita menjadi Kristen amanat agung. Yuk, ini kita lakukan yuk. Ini mungkin kekurangan gereja kami, kurang nginjil ya. Nanti saya mikir kalau nginjil tuh harus ke mana, ke Adelaide lah, nginjil tuh harus ke New Zealand. Saya bilang gini, nginjil tuh enggak perlu kemana-mana, amin. Nginjillah di tempat di mana Anda bekerja. Bu, tante di sini enggak segampang Indonesia. Siapa bilang? Justru di sini negara di mana agamanya bukan mayoritas Islam ya kan gitu. Sehingga kita menginjil itu dengan mudah. Lihatlah ladangmu itu apa? Tempat kerjaan kita. Ladangmu itu apa? Kampus kita, universitas kita. Kalau bicara dulu, saya bicara kan tidak enak ngomongnya dulu kan gitu. Waktu saya kuliah ya gini, saya punya kesempatan banyak yang nginjil gitu. Kenapa? Teman-teman saya kan banyak yang non-Kristen gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kumpul, kita belajar di library. Saya mungkin bisa mengawali dengan doa. Dan itu sudah menjadi sebuah contoh. Sehingga nggak heran kalau teman-teman saya memanggil saya itu pendeta. Dari saya cek sejak kuliah, dari SMA mulai digodain. Pendeta gitu ya. Kuliah tambah lagi digodain ya. Sudah suka-suka mereka, memang saya anaknya pendeta saat itu. Belum jadi pendeta ya. Nah yuk bagaimana kita menjadi pelaku atau Kristen amanat agung ya. Pertama memang yang perlu dimenangkan adalah keluarga kita. Tapi kita jangan berhenti kalau keluarga kita mentok. Terus Anda tidak bergerak yang lain. No, bergeraklah kepada keluarga Anda, keluarga dalam kantor Anda, keluarga dalam kuliah Anda. Jadilah berkat, jadilah Kristen amanat agung untuk menjangkau jiwa bagi Kristus. Pakailah setiap kesempatan di dalam hidup kita untuk bersaksi dan memberitakan nama Yesus. Suatu hari suami saya dan saya itu dicari oleh seorang bapak-bapak kan gitu ya. Ada seorang bapak-bapak cari kami, pengen bicara dengan kami. Sampai akhirnya suatu hari teleponlah bapak-bapak ini kepada suami saya. Memang sih lebih tepat bapak-bapak telepon sama bapak-bapak kan gitu ya. Bukan berarti saya nggak mau terima teleponnya bapak-bapak, bukan, lebih tepat begitu. Nah suatu hari bapak ini akhirnya telepon suami saya. Apa yang terjadi dan siapakah bapak ini? Dan bapak ini waktu telepon suami saya dia bilang gini, Pak, saya terima kasih sekali sama Bapak. Karena Bapak anak saya jadi seperti itu. Dan karena Bapak anak saya sekarang saya terima Yesus sebagai juru selamat saya. Sekarang benar-benar saya pengikut Yesus Pak, terima Yesus Pak gitu. Doakan saya Pak. Suami saya pasti doakan di telepon ya. Siapa bapak-bapak ini yang keras banget. Tapi waktu Injil itu disampaikan, kuasa firman itu diberitakan. Haleluya. Bapak yang keras dengan orang Hindu tuh, orang Hindu yang benar-benar Hindu, itu susah loh dimenangkan saudara. Hanya kuasa Tuhan yang mengubah orang tersebut.
siapakah bapak-bapak ini yang cari saya akhirnya ketemu suami saya by phone dan dia doakan dan dia mengaku Yesus, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dia tahu resikonya apa yang membuat kalau dia sampai terima Yesus orang-orang sekampungnya tahu dia akan dikucilkan, ada banyak bahaya yang dia harus hadapi, tapi bapak ini bisa menerima Yesus. Siapakah bapak ini? Dari tadi saya bertanya, siapa bapak ini? Bapaknya Ilu, saudara, tepuk tangan bagi kita. Berapa tahun yang lalu dia menuai jiwa ibunya, sehingga saya amazed, saya kagum waktu satu hari Ilu datang dari Indonesia dan cerita bagaimana dalam perjalanan Ilus bersama ibunya menuju mana ya. Akhirnya di tengah jalan ibunya berkata, "Lu, aku mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat." Dan ibu juga mau dibaptis. Kok enggak lama mereka jalan dan ada danau, danau Bedugul. Saudara yang nggak tahu Bedugul, yuk kita sama-sama ke Bedugul. Ke Bali, dan ada suatu daerah yang namanya Bedugul, daerah sejuk dan ada danaunya. Di tempat itulah Ilu membaptis ibunya. Dan berapa tahun kemudian ibunya diangkat Tuhan dan ibunya sudah terima Yesus. Amin. Itu loh. Satu orang diselamatkan, seluruh keluarganya diselamatkan. Saya bicara ini bukan bagaimana, karena saya dengar ceritanya dari Ilu. Anda boleh cerita sama saya, nanti saya bawa dalam khotbah. Karena ini sebuah contoh bagaimana dia menjadi Kristen amanat agung. Bagaimana dia, bahkan kalau dia pulang sekarang itu, dia senang kali kalau pulang ke Indonesia karena dia pasti menuai jiwa. Itu kebahagiaan kita, kalau kita kemana-mana, kita boleh memberitakan Injil dan banyak orang dipulihkan, banyak orang terima Yesus, itu bahagia banget. Saya lakukan deh, saya lakukan. Waktu Anda ngalami itu rasanya bahagianya benar-benar bahagia yang kekal. Amin. Nah, Rasul Paulus adalah salah seorang pemimpin agama Yahudi yang taat. Ya, bahkan Paulus adalah seorang penganiaya. Betul, sebelumnya dia membunuh orang-orang percaya. Dia membunuh murid-murid Yesus. Namun perjumpaan Paulus dengan Yesus itulah yang mengubah seluruh hidupnya. Ada di sini yang kayak Paulus yang suka menganiaya orang percaya. Waktu Anda diselamatkan, Anda menerima Yesus, Anda berjumpa dengan Yesus, hidup Anda pun diubahkan. Mungkin Anda tidak menganiaya orang percaya, tapi mungkin Anda itu suka neglect itu apa? Suka menyepelekan ibadah onsite. Ini bagi yang online ya. Saya garis bawahi bagi yang sakit, bagi yang punya persoalan yang memang benar-benar Anda tidak bisa ke gereja, tambah lagi apa lagi. Bagi benar orang Anda yang lagi holiday, nah boleh online gitu ya. Tapi yang enggak, yuk ibadah onsite kan gitu. Saya setiap Sabtu mengirim. Supaya apa? Supaya enggak hari Minggu saya ditanya, "Bu, linknya apa, Bu?" Lah kan saya lagi mau fokus, mau ke ibadah masih ditanya linknya apa. Ya lebih baik saya setiap Sabtu saya broadcast supaya Anda semua tahu. Tujuan saya adalah supaya Anda yang online ya. Karena gini, saya mengerti ya artinya online. Online itu gini, kita bisa mendengar firman, bisa apa sambil kita mungkin ngapain kan gitu. Mungkin sambil kerja di dapur, sambil apa. Tapi sebetulnya walaupun kita ibadah online, kita tetap menghormati, kita duduk, kita mendengar, kita menghargai hadirat Tuhan yang dialami di gereja ini. Anda di rumah-rumah pun bisa mengalaminya. Bisa menikmati hadirat Tuhan dimanapun Anda berada. Itu sebabnya betapa pentingnya Anda juga ibadah onsite. Tadi malam lucu. Terus saya tanya, besok kamu ke gereja enggak? Dia jawabnya gini, "Yang pasti saya sehat. Jadi saya pasti ke gereja," kan gitu. Oh iya. Karena pengumuman untuk boleh ibadah online itu bagi yang sakit. Jadi dia jawab, "Yang pasti saya sehat. Jadi tidak ada alasan untuk saya online." Bener banget kan gitu. Ayo, nah bagaimana yang terjadi dengan Paulus? "Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan
dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepada memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Nah, dampak dari kuasa yang dialami, kuasa Roh Kudus yang dialami Rasul Paulus, bukan saja dia dipenuhi Roh Kudus dan menjadi berani, tetapi ada kuasa di dalam pemberitaannya, sehingga terjadi revival di mana semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ini dampak waktu dia dipenuhi Roh Kudus, waktu Anda dan saya dipenuhi, ada kuasa di dalam kami menginjil, ada kuasa di dalam kami menyampaikan firman, ada kuasa di mana waktu kami sakit kami bisa mengucapkan kebenaran. Kebenaran itu yang membuat hati yang sukacita dan olehnya kita mengalami kesembuhan. So, saya bilang waktu saya divonis lehernya harus dioperasi, saya berkata dengan iman, enggak, tante enggak operasi, tante percaya tante sembuh dengan mujizat, kan gitu. Loh, nanti kalau ditunda-tunda tante nanti bisa lumpuh. Tolak dalam nama Yesus. Jadi ada sebuah iman yang saya perkatakan waktu orang ngomong negatif, saya tolak dalam nama Yesus. Nah, kembali kepada kisah Pasar Rasul ayat 19, amin. Nah, ayat 11 dan 12, yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus dan meletakkannya atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Kira-kira kalau orang bawa sapu tangannya bapak gembala yang suka pakai ngelap keringet ya. Pokoknya sapu tangan bekas aja, sapu tangan bekasnya Paulus itu menyembuhkan orang. Bahkan orang yang dikuasai roh jahat minggat. Hebat ya. Sungguh Allah melakukan hal-hal yang luar biasa. Waktu Paulus membuka hidupnya untuk dipakai Tuhan, untuk kuasa Roh Kudus memenuhinya dan berdampak melalui hidupnya. Nah, ada hal yang menarik di dalam Kisah Rasul 19. Ada apa? Ada orang Jambi, anak dari imam Yahudi yang bernama Skewa. Itu ada dia punya 7 anak dan dia coba meniru-niru apa yang Paulus lakukan. Betul? Dia coba meniru, dia mengusir orang-orang dikuasai roh jahat. Dia bilang gini, dalam nama Tuhan Yesus yang diberitakan Paulus, keluar gitu ya. Yang keluar bukan roh jahatnya, yang ternyata roh jahatnya menyerang murid-murid anak-anak Skewa ini sehingga dia lari tunggang-langgang. Bahkan dikatakan mereka lari dengan telanjang karena mungkin ditelanjangin, ada yang mereka dilukai. Ini kalau kita mau mencoba-coba apa yang Tuhan kerjakan ya. Sehingga dikatakan waktu itu orang di Efesus jadi takut, jadi menghormati kuasa Tuhan karena dia melihat dampak kuasa Tuhan. Bila disalahartikan, bila salah digunakan, maka mengakibatkan mereka teraniaya. Ayat 19 dan 20. Dan kita akan mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini. Kita lebih banyak, yuk kita praktek. Banyak di ayat 19. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya, datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. 20. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Yuk, firman Tuhan ini bukan hanya untuk kami sebagai gembala, tapi firman Tuhan ini untuk Anda juga, amin. Kita juga bisa mengalami apa yang Paulus alami, amin. Haleluya, jangan, kalau saya bilang jangan mengandalkan gembala atau saudara sakit diam-diam gitu ya. Terus lama kok saya enggak pernah lihat orang ini ya kan di gereja. Pernah gak sih tiba-tiba saya doa gini, tiba-tiba dia ingat, tapi kan subuh ini ya. Jadi saya catat namanya, waktu besok sudah terang saya WhatsApp, kok lama. Ya ternyata ada masalah yang dihadapi. Yuk kita menjadi Kristen amanat agung yang memperhatikan sesama kita, yang mendoakan orang yang sakit, mendoakan orang yang sedang berbeban ya, supaya mengalami yang namanya kekuatan baru, supaya mengalami hal-hal yang belum pernah kita alami. The year of open door, impact of power ya, itu yang membuat kita mengalami hal-hal yang belum pernah kita alami. Agar dampak kuasa Roh Kudus benar-benar terjadi dalam hidup kita, maka kita perlu berserah penuh kepada Tuhan. Bukan berserah penuh kepada pikiran manusiawi kita, tapi yuk kita berserah penuh kepada Tuhan.
Yang kedua, pisahkan hidup kita dari hal-hal duniawi ya. Tentu ada pemisahan untuk kita tidak lagi hidup secara duniawi. Mungkin memang benar kita hidup di dunia, tapi gaya hidup kita, cara berpikir kita tidak lagi seperti orang-orang dunia. Yang ketiga, layanilah Tuhan dengan menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan, dan hiduplah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semua tim PW boleh naik ke depan. Dan saya undang tugas perjamuan boleh maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita bangkit beriuk, kita berdoa, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami menerima tahun ini the year of open door Tuhan. Kami tidak tahu mungkin selama ini ada hal-hal yang kami ingin. Ada pintu-pintu yang selama ini tertutup Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami membuat keputusan. Kami menutup pintu yang lama. Pintu kegagalan, pintu frustrasi, pintu kelelahan secara fisik. Apalagi pintu kemalasan kami tutup Tuhan. Kami tutup pintu keputusasaan, kesakit hatian kami selesai dengan masa lalu kami Tuhan. Kami selesai dengan pintu-pintu yang lama Tuhan. Mungkin kami kecewa, kami kepahitan karena apa yang kami inginkan tidak terjadi, itu selesai dalam nama Yesus. Nah, biarlah tahun ini kami boleh memasuki tahun ini. Bukan hanya tahun ini, tapi dimulai dengan tahun ini Tuhan. The year of open door itu boleh terjadi Tuhan. Terima kasih sementara bangsa Yahudi merayakan tahun barunya yang dikatakan Pedalet, gerejamu di sini pun kami boleh menikmati, mengalami the year of open door. Apa yang tertutup pagi hari ini Engkau bukakan Tuhan. Oh, dulu kami bisa dikuasai Roh Kudus, kami berbahasa roh, kami menumpangkan tangan atas orang sakit disembuhkan. Kami menumpangkan tangan atas orang-orang yang dikuasai roh jahat, mereka dilepaskan. Hari-hari ini waktu kami membuka hidup kami, benar-benar menyerah 100%. Kami tidak membatasi Engkau dengan pikiran kami yang terbatas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan kami hidup dalam ketaatan, dalam kerendahan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lanjutkan pekerjaan-Mu Tuhan. Bukan berhenti sampai di sini, tapi Engkau terus punya rencana yang besar untuk setiap kami. Bahkan dimanapun kami pergi, maupun kami yang ada di kota Sydney, kami yang pergi ke tempat-tempat pekerjaan, kami yang pergi holiday, dan dimanapun kami berada, kami boleh tetap menikmati hadirat-Mu. Bahkan kami menjadi Kristen amanat agung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan persekutukan tubuh-Mu, roti dengan tubuh-Mu Tuhan, minuman anggur dengan cawan anggur dengan darah-Mu Tuhan. Dan biarlah ini yang menguatkan kami, yang menguatkan gereja-Mu untuk hidup berdampak Tuhan. Hidup berdampak oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami bisa berdampak Tuhan dimanapun kami berada. Kalau kami berkata, Bu, saya bukan seperti ibu, Bu, saya bukan tante, saya bukan, no. Saya pun sama dengan Anda, tetap orang yang berdosa, tetap orang yang punya kelemahan, tapi orang yang punya kelemahan yang terus menyerahkan semua kelemahannya kepada Yesus, dan Dia mengubahnya menjadi yang baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makan, minum, dan menjadi berkat. Kami tidak akan makan minum jadi kutuk, tapi kami mau makan, minum, dan jadi berkat. Ada dosa, ampuni dosa kami. Kalau ada dosa rebellion, ada dosa pemberontakan, ada dosa ketidaktaatan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Bila kami menjadi gereja yang taat, gereja yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami makan, minum, dan jadi berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus.